A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri yang hadir pada malam hari ini, dan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijauhkan dari keburukan-keburukan, dari musibah, dan kita semuanya selamat dunia, selamat di akhirat. Kemudian juga kita kirimkan Al-Fatihah buat muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami isi bukunya, dan juga pahalanya, amal jariahnya bisa mengalir kepada beliau. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa laka bidzambika faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa inni a'udzuka min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini pengajian penutup di 2024 ya. Tanggal 29 hari, dan insya Allah kita 3 hari lagi insya Allah akan memasuki tahun 2025 ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan umur yang panjang tapi berkah ya, dan bermanfaat ya buat diri kita dan untuk orang lain ya. Makanya selalu kita sebelumnya itu memang ada doa kita dianjurkan pagi dan sore itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu 3 kali ya, habis subuh, habis sholat asar ya, habis sholat maghrib ya, 3 kali ya. Itu sudah mencakup seluruh majmu'ul hamd, kumpulan-kumpulan tahmid ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang berkaitan dengan Kitabul Adhkar wad Da'wat lil Umuril Aridat, yaitu kumpulan-kumpulan atau doa-doa atau zikir-zikir yang berkaitan dengan perkara-perkara yang penting atau yang tertentu ya. Misalkan kita ada hajat yang penting, atau kita ditimpa musibah, atau kita dalam kegundahan atau ketakutan, atau kita ada problem atau ada masalah, maka kita dianjurkan banyak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah-masalah yang sedang kita hadapi atau ujian-ujian atau perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita bisa
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah babu du'ail istikharah. Pernah saya singgung sebelumnya, ini berkaitan dengan istikharah, yaitu memilih antara dua pilihan atau beberapa pilihan. Ya, dihadapkan kita beberapa pilihan atau dua pilihan, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang pertama, rawaina fi sahihil Bukhari an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an, ya, yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wastaqdiruka bi qudratik was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Dari Sahihil Bukhari dari Jabir ibn Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'allimuna al-istikharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami al-istikharah, yaitu salat istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Itu mengajarkan al-istikharah dalam perkara-perkara seperti dia mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, ya. Wa yaqul idza hamma ahadukum bil amri. Ini Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada Jabir ibni Abdullah, ya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah. Jika seseorang menghadapi perkara-perkara yang penting atau dalam kegundahan atau dia ada pilihan, falyarka rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, ya, falyarka rak'ataini tsumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka. Kemudian dia berkata atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya memohon petunjukmu dengan ilmumu, ya, mohon petunjuk dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan juga memohon keputusan, ya, dengan keputusanmu, ya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya juga mohon kepadamu, ya, keutamaan-keutamaan yang agung darimu. Fa innaka taqdi wa la aqdir, dan engkau bisa memutuskan atau mentakdirkan dan saya tidak bisa mentakdirkan. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau Allah mengetahui dan saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Allahumma inni kuntu ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam an hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bihi qala yusammi hajatahu. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat istikharah atau kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir doa ini memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon petunjuk apakah yang kita pilih ini mengandung kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan agama, atau sebaliknya. Itu yang kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta petunjuk itu, kita minta keberkahan dari apa yang kita pilih ini.
Dan di akhir dari doa kita itu kita sebut apa hajat kita, ya. Wa yusammi hajatahu, kemudian menyebut hajatnya apa di akhir doanya. Mau pilihan misalkan sekolah anaknya di sini, di sekolah sini atau di sini, atau melakukan perjanjian kerjasama, ya, dengan ya perusahaan yang satu dengan yang ini, apakah ini baik atau tidak, ya, atau dia membeli rumah, ya, ini baik atau tidak, atau membeli apa saja, ya, membeli mobil dan lain-lain, atau membelikan jodoh buat anaknya, ya, itu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari usaha kita, ya, baik itu secara spiritual maupun secara zahiriyah. Ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa yang kita putuskan ini atau yang kita pilih ini adalah apakah ini sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti hawa nafsu kita? Nah, maka saya jawab, ketika kita dalam sebelum kita memutuskan sesuatu, apakah ke kiri atau ke kanan, atau iya atau tidak, maka sebelumnya kita tentu sudah melakukan konsultasi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya atau konsultasi kepada orang tua kita, kepada orang-orang sekeliling kita, kepada guru-guru kita, atau kepada orang-orang yang memang itu sebagai maroji kita, tempat kita rujuk, ya. Dan itu merupakan bahwa memang itu adalah kita sudah berusaha dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Dan petunjuk-petunjuk itu berupa, entah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita atau memberikan petunjuk itu langsung kepada kita, baik itu kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan kita, ataupun melalui mimpi kita, karena kita memang sebelumnya pernah kita bahas tentang mimpi, ya. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran yang baik, atau petunjuk-petunjuk itu adalah melalui teman-teman kita yang pernah kita konsultasi tadi itu, melalui guru-guru kita, ya. Dan itulah sebagai petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu, kita senantiasa dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mungkin kita misalkan yang kita lakukan tradisi-tradisi kita, ya, mengundang, ya, jamaah untuk berdoa di rumah kita, ya, untuk mendoakan. Itu dalam rangka untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al ulama tustahabbul istikhara bis salati wad du'a al mazkur wa takunu shalah rak'ataini minan nafilah wa zahiru annaha tahsilu bi rak'ataini minan sunani ar-rawatib. Nah, salat istikharah tersebut, ya, dan doa-doa tadi itu, doa itu dianjurkan memang untuk kita baca dalam salat istikharah. Dan sebenarnya salat istikharah itu adalah bisa kita lakukan dalam sunnah salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apalagi salat qobliyah, salat sunnah antara azan dan iqamah itu doanya itu adalah makbuh, ya. Kemudian juga salat tahiyatul masjid, ya, bisa kita baca doa ini dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan salat istikharah secara khusus,
Maka sholat rawatib itu, ba'diyah dan qobliyah itu adalah bisa kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairiha minan nawafil wa yaqra'u fil ula. Nah, pada rakaat pertama ya, wa yalqu fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan dianjurkan untuk salat istikharah atau salat rawatib dalam rangka tadi itu kita meminta sesuatu dengan pilihan-pilihan kita, maka rakaat pertama itu dianjurkan atau disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ya. Kemudian rakaat yang kedua itu disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ya. Kemudian dalam dia berdoa ini pernah kita bahas juga bahwa fi awalihi ya, fi iftitati wa khatimatihi ya, pada permulaannya, pada pembukaannya dan penutupannya itu diawali dengan tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat atas nabi ya. Itu jangan kita lupa karena itu menjadi sebagai syarat ya atau SOP ya, petunjuk-petunjuk ya dalam rangka kita berharap doa-doa kita itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, senantiasa kita berusaha untuk memenuhi hal itu ya, sehingga itu bisa minimalisir hal-hal yang memang misalkan dari segi fikihnya ya, misalkan pakaian kita harus bersih ya, kemudian disunahkan juga menghadap kiblat, tempatnya juga tidak terlalu terang ya, dan khusyuk ya. Kemudian dalam berdoa juga kita dengan sungguh-sungguh al-khudu ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lakukan hal itu semuanya, maka yakinlah bahwa doa-doa kita itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain ya, wa rawaina fi kitab at-Tirmizi bi isnadi dhaif dha'afahu Tirmizi wa ghairihi an Abi Bakri radhiyallahu anhu anan nabi kana iza arada al-amr qala Allahumma khirli wakhtarli. Ini dari at-Tirmizi. Kemudian juga hadis ini adalah dhaif, didoifkan juga oleh beliau yaitu At-Tirmizi dan juga yang lainnya ya. Tapi sebelumnya itu pernah kita bahas bahwa hadis dhaif kalau itu bukan berkaitan dengan masalah ijtihadiyah, itu para ulama ya nggak apa-apa dipakai dalam hal ibadah, peningkatan ibadah. Hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah itu misalkan halal dan haram, kemudian untuk persaksian ya, pembagian warisan ya, hal-hal yang itu ya, itu harus memang memakai hadis-hadis yang memang itu harus sahih ya. Tapi kalau dalam halal beribadah ya, itu nggak apa-apa kita pakai dalam peningkatan ibadah atau dalam kita berdoa ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-amr qala Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah ya, berikanlah saya petunjuk dan maksudnya pilihkanlah saya ini yang terbaik, apakah ini baik atau buruk ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, untuk kebaikan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita itu sudah sesuai dengan pilihannya atau tidak ya. Apakah yang saya lakukan ini adalah
sudah sudah pas atau tidak. Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bab selanjutnya itu abwabud al-azkar atau al-azkar allati tuqalu fi awqati asyiddah wal ahati, ya, babu du'ail karbi wa du'a indal umuril muhimmah. Ini adalah zikir atau doa-doa yang berkaitan dengan kegundahan, ya, atau kita ditimpa musibah atau ditimpa kemalangan, atau kita dalam keadaan memiliki masalah, ya, atau ada perkara-perkara yang penting dalam hidup kita atau dalam yang sedang kita hadapi, ya. Memang banyak sekali masalah-masalah atau hal-hal yang penting yang kita hadapi. Tapi itu semuanya bisa kita curhat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa keluar dari apa yang kita hadapi tersebut, ya. Hadis yang pertama, Rawaina fi Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan pada kami dari Sahih Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia dalam keadaan ditimpa kesusahan atau dia punya masalah. Apa yang dia baca ini sangat penting, doanya. Doa ini adalah kalimat ini adalah kalau kita ada hal yang penting, ini kita awali dengan doa ini baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Wa fi riwayatil Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza hazabahu amrun qala dzalika qauluhu hazabahu amrun ay nazala bihi amrun muhim au asabahu ghammun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia ditimpa atau ada hal-hal yang penting dalam hidupnya atau ditimpa kegundahan, ya, atau kesedihan atau ada masalah, ya, maka yang dia ucapkan ini, ya, la ilaha illallah al-azimul halim, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-azimul halim, ya, Allah yang maha agung dan maha penyantun, halim, ya, pakai ha bukan ha, halim. Itu makanya ada doa yang sering saya baca itu, Pak Zainal juga sering baca, ya. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi, ya. Hiasilah diri kami ini dengan hati yang lemah lembut, ya, penyantun, ya, tidak tegang, tidak tinggi darah, ya Pak. Tensinya tidak tinggi, ya. Nah, walaupun perkataan kita itu berapi-api, tapi hati tetap tenang, ya, ya. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbul ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Maha Penyantun, ya. Makanya kita dalam belajar tasawuf itu adalah intinya adalah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan berharap hati kita ini, qalbu kita ini adalah penuh dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita itu luas, ya, penyayang, ya, diluaskan, ya, pandangannya, pikirannya, kalbunya, ya. Ya, ini la ilaha illallah al-azimul halim.
La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan penjaga ars yang agung. Ya. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan ya langit dan bumi. Rabbul arsyil karim, Tuhan atau penjaga ars yang maha mulia. Nah, ini apa namanya? Sebagai doa ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca doa ini berarti ada hal yang penting, itu muhim atau ahamul umur ya, apa namanya, perkara yang sangat penting ya. Ini ya bisa kita ucapkan ya di atas motor sambil pergi kerja ya, ini yang kita ucapkan ya, di atas mobil ya, ini yang kita ucapkan ya, apa namanya, tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau mengingatku niscaya aku akan mengingatmu ya. Mengingatnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditulis namanya, oh iya ini si ini udah pengingat. Enggak, berikan rahmat, didoakan ya. Berikan apa namanya, rizki ya, keluasan rizki, keberkahan dalam hidupnya ya. Hadis selanjutnya, waraina fi kitab Tirmizi an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza aqrabahu amrun qala ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astagitsu. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad. Dari kitab Tirmizi dan dari Anas anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana iza aqrabuhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu, jika dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan atau perkara yang penting ya, maka dia mengucapkan ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astagitsu. Wahai maha atau zat yang hidup ya, ya qayyum bi rahmatika astagitsu, dengan rahmatmu saya meminta pertolongan ya. Ya, ini sangat pendek dan ini apa namanya, sederhana ya. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astagitsu ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagitsu artinya meminta pertolongan ya. Waraina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'i faqala subhanallahil azim wa iza istahada fid du'a qala ya hayyun ya qayyum. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia ditimpa perkara yang penting ya, atau hal-hal yang penting dalam hidupnya atau perkara-perkara yang penting, rafa'a ra'sahu ila as-sama'i, dia mengangkat kepalanya ke langit ya. Faqala subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Wa izada fid du'a, dan jika dia bersungguh-sungguh dalam berdoa ya, maksudnya bersungguh-sungguh dalam berdoa ini memang apa yang dihajatkan ini memang penting, maka dia mengucapkan ya hayyun ya qayyum ya. Ini dua, memang ini dianjurkan. Beberapa apa namanya, guru-guru kita ya, ini apa namanya, dalam sehari semalam itu kita tidak lepas dari apa, membaca ya hayyun ya qayyum. Kalau saya diajarkan itu dalam setiap hari itu ya apa namanya, dibaca ya 200 kali ya. Ini berarti dalam setelah selesai sholat itu 40 kali, 4 kali 5 berarti 4 kali 5 200 ya. Iya ya.
40 kali 5 ya. Ya, itu atau sekaligus yang penting dalam satu hari itu kan ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang paling banyak dia ucapkan dalam hidupnya itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang mencakup doa atau dikenal dengan doa sapu jagat yang mencakup semuanya. Kan yang kita memang inginkan itu yang kita inginkan itulah al hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang kita minta itu kan kenyamanan, ketenangan, keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, dan kita selamat dari api neraka. Makanya itu saat kita tawaf, ketika kita umroh atau haji, saat tawaf itu kan di habis rukun yamani, kemudian rukun terakhir itu mau menuju ke sejajar dengan Hajar Aswad, yang kita baca itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau belum sampai ke sejajar dengan Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, kalau belum sampai dengan itu, kita ulangi lagi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Mungkin kenapa kita akhiri dengan doa itu? Makanya setiap kita berdoa itu adalah terakhirnya la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Mungkin doa-doa kita yang sebelumnya itu adalah tidak sesuai dengan keinginan kita, atau ada kesalahan-kesalahan, atau mengikuti hawa nafsu kita, atau apa saja. Ya, makanya kita rangkum semuanya itu adalah dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa paling banyak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waraina fi sunani an-Nasa'i wa kitab Ibni Sunni an Abdullah ibni Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqani atau laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat. Ini dari Abdullah ibnu Ja'far dari Ali, bahwa mereka berkata, mereka mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat. Wa amarani in nazala fi karbi aw shiddatin an aquluha la ilaha illallahul karim. Jika ada masalah-masalah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami kalimat la ilaha illallah al karimul azim subhanahu tabarakallah rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana Abdullah bin Ja'far ulakinuha ya, mengajarkan. Talaqi itu adalah langsung mengajarkan ya. Wa yanfusu biha alal al-ma'uq ya, yu'allimuhuma al-muqtariba min banatihi ya. Qala al-ma'uq al-mahmum wa qila huwa allazi asabahu maqsad al-huma al-muqtarib bin nisa allati tuzawwija ila ghairi aqaribiha. Nah, ini doa juga bisa kita pakai untuk menghilangkan al-huma. Huma itu artinya demam. Demam itu sakit panas dinginnya. Nah, ini al-mahmum, orang yang dikena demam. Maka Ibnu Ja'far tadi itu adalah mengucapkan itu kemudian ditiupkan ya ke anaknya ya. Nah, ini bisa kita pakai doa ini ya.
Kemudian hadis selanjutnya rawaina fi sunan Abi Daud an Abi Bakri Bukra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini juga bisa kita ucapkan doa ini. Itu banyak kita dapatkan di buku-buku doa atau di banyak juga di sini juga ada ya. Hadis selanjutnya Waraina fi sunan Abi Daud Ibnu Majah an Asma'i binti Umais radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimuka kalimati taqulihinna indal karbi aw fil karbi Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'ah. Ini juga ada cukup kita mengatakan kalau kita tertimpa musibah atau kita membutuhkan petunjuk, Allah Allah Rabbi, Allah Allah adalah Tuhanku, la usyriku bihi syai'an, dan saya tidak menentukan dia dengan sesuatu ya. Hadis selanjutnya rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi wa khatimah suratil baqarah indal karbi aghasahullahu azza wa jalla. Barang siapa dia berdoa kemudian dia membaca ayat kursi ya, dan kemudian beberapa surat di akhir surat dari surat Al-Baqarah, berarti apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasbukum bihillah dan seterusnya, maka insyaallah doa-doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita dawamkan hal ini ya. Ya, artinya kita istiqomahkan ya dalam kita ini ya. Kemudian hadis yang terakhir ya. Waraina fihi an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la a'lamu kalimata la yaquluhal makrubun illa furja anhu kalimatu akhi Yunus alaihi salam fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'autu di nunin idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada doa yang paling ampuh untuk memohon petunjuk untuk keluar dari kegundahan, keluar dari masalah selain doa yang telah diucapkan oleh saudara saya katanya. Siapa? Nabi Yunus. Da'watu dzinnun izda'a rabbahu, dan doanya orang yang memiliki nun, maksudnya itu adalah Nabi Yunus ya. Izda'a rabbahu wa huwa fi batnil hut ya. Dia berdoa kepada Tuhannya ya, dan dia dalam perut ikan ya. Ada yang mengatakan bahwa ini ikan hiu ya, ikan yang penting dalam perut ikan ya. Ikan apa yang paling besar di laut ya? Ya ikan paus mungkin ya, ikan gehu ya. Dan dia mengucapkan itu kan dalam perut ikan itu kan dia dalam keadaan gelap dan tidak ada. Itu kan sebagai gambaran bahwa kita itu ada masalah ya. Tidak ada jalan keluar. Ya, ketika dalam perut ikan kan tidak ada jalan keluar. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus tersebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus, dan kita ucapkan ketika kita ada masalah ya. Ada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari masalah-masalah kita, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dunia selamat di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.